Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, muslimin muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur malam hari ini kembali Allah pertemukan di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 hal yang Rasulullah minta di dalam doa ini semua adalah kebaikan-kebaikan, dan bila 3 kebaikan dimiliki oleh seseorang, maka sungguh dia akan menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, rizki yang baik. Kemudian Allah jadikan amal-amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau 3 hal itu didapatkan, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan doa itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu didawamkan Nabi di pagi hari dan sore hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah. Kita masih berlanjut di episode Perang Uhud. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kemenangan di depan mata yang muslimin raih tiba-tiba hilang dalam sekejap dikarenakan muslimin itu lalai dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Perang Uhud ini adalah panggungnya Khalid bin Walid, panglima yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Dan Khalid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah panglima yang tidak pernah terkalahkan di medan perang, baik di masa beliau masih kafir atau saat beliau masuk Islam. Bahkan di perang Uhud ini, itu Khalid bin Walid langsung berhadapan dengan Nabi dan Nabi berhasil dikalahkan. Ada seseorang yang pernah bertanya, Pak, kepada Khalid bin Walid. Jadi Khalid itu punya sejarah perang yang panjang gitu ya.
Dan ini beliau punya strategi-strategi yang unik. Ketika di perang Mu'tah, itu muslimin kalah dengan pasukan Romawi. Nanti Zaid bin Haritsah sebagai panglima pertama gugur. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib gugur. Kemudian Abdullah bin Rawahah gugur. Maka bendera dipegang oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid ini dalam kepungan orang-orang Romawi itu berhasil lolos dari kepungan orang-orang Romawi itu, dan membawa pasukan Madinah dalam keadaan selamat. Ada seorang ahli militer dari Irak namanya Jenderal Syekh Mahmud Al-Qattab. Itu secara khusus beliau menulis tentang sirahnya Khalid bin Walid. Dan ini adalah kitab yang menurut saya kitab terbaik gitu ya. Di antara kitab yang menceritakan tentang ketangkasan, kecerdasan seorang Khalid bin Walid. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Khalid bin Walid, kenapa Anda diberikan kecerdasan di dalam strategi perang ini, wahai Khalid? Bagaimana beliau ini menata pasukannya di perang Qadisiyah, kemudian Yarmuk, itu bisa tertep gitu. Ya. Dan itu tidak terpikirkan oleh prajurit yang lain. Seakan Khalid ini sangat mengenal medan perang yang beliau berada di dalamnya itu. Maka Khalid menjawab, Pak, kata beliau, hadza mal abi. Jadi beliau katakan Palestina, Syam, Suriah. Kata beliau, ini tempat main saya dulu, Pak. Jadi Khalid itu waktu masih kecil atau masih muda gitu, ayah beliau namanya Walid bin Mughirah. Ini seorang konglomerat Mekah, Pak. Pebisnis yang luar biasa. Dan Khalid ini terbiasa ikut bersama ayah, bersama ajudan-ajudannya, ya pegawai-pegawainya gitu. Begitu sampai di tempat tujuan ke Syam gitu, Khalid gak ikut muter, Pak. Yang muter ya anak buahnya itu. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid mendatangi para panglima-panglima perang di tempat beliau itu datang, Pak. Dia komunikasi dengan panglima-panglima perang Romawi, Persia. Ya. Sampai kemudian dia punya pengalaman yang luar biasa di dalam strategi perang. Terlebih lagi, kabilah Bani Mahzum, yaitu kabilahnya Khalid bin Walid, itu punya tugas utama di dalam kabilah-kabilah Quraisy, yaitu mereka mengurusi masalah perang. Jadi kalau ada perang di Mekah itu, melawan suku di luar Mekah, maka yang memegang amanah perang itu adalah kabilahnya Khalid bin Walid. Maka itulah yang menjadi rahasia kenapa Khalid itu menjadi panglima yang luar biasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas beberapa tokoh yang terlibat di dalam perang Uhud yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan ibrah buat kita semua. Yang pertama, tokoh yang akan kita bahas adalah Rafi' bin Khudaij. Pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu kita bahas bahwa Rafi' bin Khudaij ini masih anak kecil, Pak, usianya SMP. Yang beliau sebenarnya dilarang oleh Nabi untuk ikut di dalam perang Uhud karena usianya masih kecil. Rafi' ini merengek sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini ahli memanah. Saya kalau manah itu nggak pernah luput. Maka oleh Nabi dites ini, Pak, Rafi' bin Khudaij, dan ternyata betul. Setiap dia memanah itu tidak pernah meleset dari sasarannya. Ya. Begitu Rafi' ini diizinkan oleh Nabi ikut di dalam peperangan, sahabatnya Samurah bin Jundub nangis, Pak.
Kenapa dia boleh ikut, kenapa saya tidak, kata Rasul. Padahal saya ini, wahai Rasul, saya bisa mengalahkan dia dalam hal gulat. Masih ingat ya? Maka terjadilah adu gulat antara Samurah bin Jundub dengan Rafi' bin Khudaij yang selalu dimenangkan oleh Samurah bin Jundub. Maka meskipun dua anak ini usianya masih kecil, dua-duanya diizinkan ikut terlibat di dalam perang Uhud. Kisah tentang Rafi' bin Khudaij, waktu muslimin kocar-kacir, Bapak Ibu, kemudian Rafi' ini datang kepada Nabi dalam keadaan dia terkena anak panah, Pak, di bagian dada, di bawah ketiaknya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terkena anak panah. Saya mohon kepada Anda, cabutlah anak panah ini sehingga aku bisa bertempur kembali. Rasul kemudian mengatakan, ya Khudaij, kalau kamu mau, aku akan ambil anak panah yang ada di dadamu itu, kemudian kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, saya akan berikan pilihan. Bagaimana seandainya aku cabut anak panahmu itu, tapi mata anak panah masih menancap di dadamu. Kemudian nanti di hari akhirat, aku akan berkata kepada Allah, bersaksi kepada Allah, bahwa engkau dikenal oleh penghuni surga sebagai syuhada, mati sebagai syahid. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan seperti itu, milih yang mana, Pak? Milih yang pertama atau yang kedua? Dicabut kemudian sembuh. Milih yang mana kira-kira? Milih yang pertama ya. Tapi anak yang masih berusia 15 tahun itu memilih pilihan yang kedua. Ya Rasulullah, biarkan mata anak panah itu tetap di dalam dadaku ini, sementara engkau kelak di hari akhirat, engkau bersaksi bahwa aku mati dalam keadaan sebagai syuhada. Dicabut itu. Dan ini masih tersisa di dadanya, sampai kemudian Rafi' bin Khudaij ini wafat di usia yang masih panjang. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan wafatnya beliau itu dikarenakan anak panah yang ada di dadanya itu menimbulkan peradangan di dadanya, Pak. Dan itu mengantarkan beliau kemudian wafat. Meskipun Rafi' bin Khudaij ini tidak mati di medan perang, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat Rafi' bin Khudaij itu mati syahid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan sampaikan kisah Abu Talhah. Bagaimana peran beliau, kisah heroik beliau di dalam perang Uhud. Ya, saya ingatkan kembali, Abu Talhah pernah kita bahas. Jadi Abu Talhah ini suaminya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini adalah ibundanya Anas bin Malik. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju Madinah, Ummu Sulaim, ibundanya Anas ini datang kepada Nabi sambil membawa Anas itu, usianya masih 10 tahun. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini orang miskin. Saya tidak punya apa-apa untuk bisa saya hadiahkan kepada Anda. Karena di antara para sahabat Ansor itu ada yang memberikan hadiah macam-macam, Pak, kepada Nabi. Punya onta, kasih onta. Punya kuda, kasih kuda. Tapi saya miskin, ya Rasulullah. Harta yang saya miliki hanya Anas ini, anak saya. Maka saya ingin Anas ini berkhidmat untuk Anda.
menjadi pembantu Anda. Dan selama 10 tahun Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi dan tidak pernah digaji. Ya, tidak pernah digaji, Pak. Gajinya adalah doa Nabi. Ya, ini sering kita bahas ya. Apa di antara doa Nabi? Ya Allah, jadikan Anas ini umurnya panjang, keturunannya banyak, diberikan harta yang banyak, kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan 4 doa Nabi ini terbukti, diijabah oleh Allah. Anas umurnya panjang, kurang lebih 115 tahun. Dan anak keturunannya 100 lebih, Pak. Dan beliau meninggal di Kufah, di dalam rumahnya yang mirip seperti istana. Kaya raya Anas bin Malik itu. Dan insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Malik, ayahnya Anas bin Malik namanya Malik tuh, Pak. Ketika Anas masuk Islam di tangan ibunya, ya, ayahnya marah, Pak. Kata ayahnya, sungguh kau telah membuat anak kita celaka, dikarenakan meninggalkan sesembahan kita. Kemudian Malik meninggalkan ibundanya, meninggalkan putranya Anas bin Malik, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya Anas bin Malik, kemudian keluar rumah. Kemudian di tengah perjalanan itu ayahnya mati dibunuh oleh musuhnya dan mati dalam keadaan musyrik. Tidak berapa lama datanglah Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, dan Abu Talhah ini berniat melamar ibundanya Anas bin Malik. Dan Abu Talhah saat itu masih musyrik. Dan Abu Talhah ini, Bapak Ibu, itu dikenal sebagai laki-laki yang sangat tampan. Dan juga seorang yang lumayan kaya raya. Begitu Ummu Sulaim ini dilamar, kata ibunda Anas mengatakan bahwa sungguh engkau adalah laki-laki yang menarik. Tapi aku tidak mengharapkan itu. Aku ingin mahar yang kau berikan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maharnya masuk Islam. Maka Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana saya masuk Islam? Maka diajarkan oleh Ummu Sulaim, diminta untuk mandi, kemudian bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Maka terjadilah pernikahan yang barokah antara Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ada kisah menarik jamaah yang dirahmati oleh Allah berkenaan dengan Abu Talhah dan Ummu Sulaim, bahwa Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini pernah dikaruniai seorang anak. Kemudian qadarullah anak itu wafat. Sementara Abu Talhah tidak ada di dalam rumahnya, sedang melakukan perniagaan. Dan Ummu Sulaim berpesan kepada tetangganya, jangan kau ceritakan ini kepada Abu Talhah, biarkan saya yang bercerita kepadanya. Maka datanglah Abu Talhah, kemudian dijamu makan oleh istrinya Ummu Sulaim. Setelah makan, kemudian Abu Talhah mandi. Sementara Ummu Sulaim berdandan dengan sangat cantik. Dan keadaan hari itu adalah keadaan paling cantik bagi Abu Talhah ketika melihat istrinya itu. Maka timbullah hasrat Abu Talhah, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Begitu selesai, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana menurut pendapatmu
bila ada tetangga kita yang punya hutang kepada si fulan, kemudian si fulan itu datang kepadanya untuk menagih piutangnya. Kalau dia menolak ditagih, bagaimana menurut pendapatmu? Dia bukan laki-laki yang baik, kata Abu Talha. Maka ketahuilah wahai suamiku, kemarin Allah telah meminta pinjamannya kepada kita. Apa maksudmu? Anak kita telah meninggal, wafat. Abu Talha marah, Pak. Bagaimana mungkin engkau ceritakan hal ini setelah aku bermandikan jinabah, kata Abu Talha. Marah Abu Talha sampai kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Rasul kemudian berdoa, Pak. Semoga Allah memberkahi malammu, wahai Abu Talha. Dan tidak berapa lama Ummu Sulaim kemudian hamil. Hamil, kemudian dikisahkan oleh para ahli sejarah bahwa putra dari Abu Talha yang meninggal itu, yang satu itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 anak yang semuanya adalah penghafal Al-Qur'an. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Abu Talha diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan aku ganti yang jauh lebih baik. Nah, ini juga Masya Allah, Pak. Bapak Ibu, hidup itu pasti akan melewati ujian, akan melewati musibah. Tapi Rasul kita mengajarkan bahwa ketika musibah itu singgah menemui kita, maka yang kita minta 2 hal itu, Pak. Yang pertama adalah pahala dari musibah itu. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah agar mengganti apa yang hilang itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu kisah beberapa yang menarik dari Abu Talha, dan ini mengulang pertemuan-pertemuan yang lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bahas bagaimana kisah Abu Talha di dalam perang Uhud. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menceritakan di dalam sahihnya, An Anas qala lama kana yaumu ahadin hazaman nas anin nabi wa Abu Talha baina yadayin nabi majawwabun alaihi bihajafati lahu wa kana Abu Talha rajulan ramiyan sadidan nuz'i kasra yawma idhi khawsaini aw salasan wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bija'bati minan nabli fayaqul unsurha li Abi Talha qala wa yusrifun nabi yanzur ila qaumi fayaqul Abu Talha bi abi anta wa ummi la tusrif yasibuka sahmun min sihamil qaum nahri dhuna nahrika. Dari Anas radhiyallahu anhu, ini berarti putra tiri dari Abu Talha, Anas bin Malik. Kata beliau, ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin berlarian meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Talha tetap berdiri di hadapan Nabi SAW dan melindungi beliau dengan perisainya. Abu Talha adalah seorang pemanah ulung, sangat kuat di dalam menarik busur panah. Jadi kalau Abu Talha menarik ini, itu sangat kuat, ya. Bahkan diceritakan di dalam perang Uhud itu bahwa Abu Talha itu sempat mematahkan 2 atau 3 buah busur.
Saking kencengnya nariknya itu, Pak. Ya. Kalau ada yang melintas membawa panah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang terlintas itu, serahkan panah itu kepada Abu Talha. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berusaha melihat suasana pertempuran dari balik punggung Abi Talha. Abu Talha kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku jadi tebusanmu. Aku mohon, janganlah Anda menoleh-noleh. Ya, melihat-lihat apa yang terjadi di sini. Ya. Nanti aku khawatir Anda terkena panah musuh." Ya. Kemudian beliau berkata lagi, "Dadaku di dekat dadamu sebagai perisai, ya Rasulullah." Jadi ketika para sahabat Nabi ini berlarian, kocar-kacir pasukan Nabi, Abu Talhah tetap berada di sisi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi benteng Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Abu Talhah itu terluka dengan sangat parah. Ada sekitar 39 tusukan, baik dari anak panah, pedang maupun tombak. Ya. Dan Abu Talhah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti beliau hidup sampai di zaman Utsman bin Affan. Dan beliau wafat kemudian disolati oleh Utsman bin Affan. Ada sebuah kisah mengenai Abu Talhah ketika di zaman Utsman itu, ketika Utsman bin Affan mempersiapkan pasukan angkatan laut, Abu Talhah yang saat itu sudah dalam keadaan sepuh memesan satu tempat untuk diikut sertakan di dalam perang laut di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, saat itu panglimanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya, jamaah yang dirahmati Allah, melihat kondisi ayahnya yang sudah lemah dan sudah sepuh itu, berkata kepada ayahnya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai ayah. Sekarang Anda sudah tua. Engkau telah berperang bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Sekiranya engkau mau istirahat, dan engkau biarkan kami saja yang berangkat menggantikanmu. Karena sesungguhnya Anda telah mendapatkan uzur. Karena sudah sepuh." Ya. Kemudian Abu Talhah mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Beliau membaca surah At-Taubah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. "Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dan subhanallah, Abu Talhah ini kemudian gugur di medan perang, dalam kondisi masih di atas kapal perang. Kalau mau nguburkan itu harus menemukan daratan gitu, Pak. Dan setelah berpekan-pekan, itu muslimin baru menemukan daratan, Pak, untuk mengkebumikan jenazahnya Abu Talhah. Dan Bapak Ibu tahu, itu jenazahnya tidak membusuk sama sekali, Pak. Bahkan mengeluarkan aroma wangi. Ini karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Talhah. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Talhah
itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya pernah sering kali, Pak, menemukan seorang jenazah gitu ya. Kemudian bahkan jenazah itu dalam keadaan luka, Pak, kecelakaan itu ya. Mestinya kan yang keluar bau anyir darah gitu ya, amis gitu ya. Tapi justru yang keluar itu wangi, Pak. Itu Masya Allah ya. Kadang saya sampai mengatakan, ya Allah, apakah saya bisa mati dengan cara seperti itu? Nikmat sekali, Pak ya. Tentu orang-orang beriman punya cita-cita agar mereka mati dalam keadaan seperti itu ya. Maka insya Allah itu sebagai tanda bahwa orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kita akan membahas seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini masuk Islam di usia yang sudah uzur. 63 tahun baru masuk Islam. Anak-anak beliau bersama istrinya itu lebih dulu masuk Islam. Kemudian singkat cerita, ayahnya ini kemudian masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Masuk Islam. Ketika terjadi perang Badar, 1 tahun sebelum perang Uhud, Amr bin Jamuh bertekad ikut di dalam rombongan perang Badar. Sama anaknya dilarang. Ayah sudah sepuh. Dan ayah diberikan uzur sama Nabi. Maka berdiamlah Anda di rumah. Gak usah ikut perang. 1 tahun berikutnya, Rasul mengumumkan perang Uhud. Dan Amr bin Jamuh bertekad, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalangi ayahmu ini untuk ikut berjihad bersama Nabi. Maka berangkatlah Amr bin Jamuh ini. Kemudian beliau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mohon doakan saya. Doakan saya agar saya tidak kembali kepada keluarga saya. Saya ingin mati syahid," kata Amr bin Jamuh. Dan Amr bin Jamuh, Bapak Ibu, selain beliau ini sudah sepuh, mohon maaf, kakinya pincang, Pak. Kakinya pincang. Begitu muslimin kalah di perang Uhud itu, kemudian para sahabat Nabi berlarian, Amr bin Jamuh itu mengacung-acungkan tangannya, mencegah supaya orang itu tidak melarikan diri, Pak. Hendak kemanakah kalian? Seakan Amr bin Jamuh ingin menunjukkan, saya ini sudah tua, kaki saya pincang, dan saya ingin bertahan bersama Nabi, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, inni uridu an ataqal jannah bi arjihada. Kata beliau, saya ingin menginjakkan kaki pincangku ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berteriak-teriak, Pak. Sesungguhnya aku mencium aroma surga dari balik bukit Uhud ini. Maka kemudian beliau melompat bertempur dengan sekuat tenaga untuk menjadi benteng bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian beliau ini jatuh tersungkur, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Jamuh usianya 63 tahun. Ya. Dan dia sangat paham sepanjang hidupnya itu dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang sangat cepat untuk menghapus dosa-dosanya itu tidak lain adalah jihad fi sabilillah. Maka dia bersumpah, ya Rasulullah, doakan saya jangan sampai Allah mengembalikan saya di tengah-tengah keluarga saya. Saya ingin mati. Ya. Maka ini pahala
mati di medan jihad, Masya Allah, Pak. Oleh karenanya Khalid bin Walid itu ketika di zaman Umar, beliau sakit sampai mengantarkan beliau wafat, Pak. Nangis itu Khalid bin Walid, Pak. Jadi Khalid bin Walid itu sekujur tubuhnya ini tidak ada yang mulus, Pak. Dari tangan, kaki, tubuhnya, wajahnya itu ada bekas luka di sana, Pak. Gak ada satupun inci dari kulitnya ini yang tidak terkena senjata di dalam peperangan. Tapi beliau menyesal, Pak. Kenapa saya tidak mati di medan jihad? Tapi kenapa saya mati? Ya, kenapa saya mati sebagai layaknya matinya seekor unta, yaitu mati di tempat tidurnya. Nangis Khalid bin Walid, Pak. Tapi kemudian Umar ibn Khattab datang menghibur. Barang siapa yang di dalam hatinya berniat ingin mati di medan jihad, maka Allah akan tulis di akhirat dia akan mati di medan jihad meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Nah, itu, Pak. Ya. Jadi niat itu penting di dalam amal-amal manusia. Jadi meskipun seseorang itu matinya tidak di medan jihad, tapi dia punya niat di dalam hatinya, dia berdoa sungguh-sungguh, ya Allah matikan saya di medan jihad. Kok dia matinya di tempat tidurnya, maka Allah akan catat baginya dia adalah seorang yang mati syahid. Itu Khalid bin Walid. Kemudian tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Nusaybah binti Ka'ab, yang lebih dikenal sebagai Ummu Amarah. Ya. Nusaybah bintu Ka'ab. Nusaybah bintu Ka'ab bin Amr bin Mathul bin Amr bin Ghanam bin Mazin bin An-Najar. Ibunya bernama Ar-Rabab bintu Abdillah bin Habib bin Zaid bin Sa'labah. Ya. Ummu Amarah atau Nusaybah binti Ka'ab dipersunting oleh Zaid bin Asim bin Amir bin Auf bin Matzul bin Amr bin Ghanam. Dan mereka dikarunia anak, 2 orang putra. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Habib. Ya. Ummu Amarah kemudian ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian menikah dengan Ghasyah bin Amr bin Atiyah bin Ka'sa bin Matzul bin Amr bin Ghanam. Dan beliau dikaruniai 2 orang anak, namanya Tamim dan Khawlah. Dan Ummu Amarah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menggoreskan kisah indah di dalam perang Uhud. Perjalanan jihad yang sangat mengesankan. Tatkala Ummu Amarah ikut berperan di dalam kancah itu bersama suaminya dan 2 anaknya, Abdullah dan Hubay. Jadi satu keluarga sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tugas Ummu Amarah ini adalah membawa apa itu, Pak? Geriba. Geriba itu tempat minum dari kulit binatang. Jadi tujuannya memberikan minuman kepada para mujahidin. Kemudian memberikan perawatan bagi mujahidin-mujahidin yang terluka. Ya, mungkin kayak Palang Merah Indonesia gitulah ya. Ya. Jadi merawat orang-orang yang sakit. Umarah berangkat bersama pasukan muslimin di awal siang. Dan pertempuran berlangsung dahsyat ketika pasukan kaum muslimin tercerai-berai. Tak tersisa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa orang saja yang tak sampai 10 orang banyaknya.
Di saat yang genting itu, Ummu Umarah kemudian mengambil pedangnya, terjun langsung di dalam peperangan bersama suami dan 2 putranya untuk menjadi perisai bagi Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Ummu Umarah itu bertempur di medan perang tanpa menggunakan perisai. Dan Rasul melihat ketika muslimin lari meninggalkan Rasul SAW dan dilihat oleh Nabi, orang yang lewat itu bawa perisai, maka kata Rasul, lemparkan perisai kalian. Maka orang-orang yang meninggalkan Nabi itu lari meninggalkan medan jihad sambil meninggalkan perisainya. Kemudian perisai itu diambil oleh Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab. Ya. Kemudian dengan perisai itu wanita mulia itu bertempur habis-habisan membela Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian beliau terkena pedang dari Ibnu Qami'ah. Ya, jatuh, kemudian terluka parah di punggungnya ini, Pak. Dan luka itu baru sembuh 1 bulan kemudian. Dan yang luar biasa, nanti akan kita ceritakan bagaimana kisah perang Hasatul Asad itu. Setelah terjadinya perang Uhud, ya. Rasul SAW itu pulang ke Madinah dalam kondisi matahari sudah terbenam. Sudah sore hari, Pak. Ini perang Uhud sudah selesai. Kemudian malam hari mereka istirahat dalam keadaan terluka parah. Termasuk di dalamnya adalah Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Umarah. Pagi hari Rasul SAW mengimami sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai, Bilal bin Rabah mengumumkan, bagi siapapun yang terlibat dari perang Uhud, dalam perang Uhud, maka persiapkan senjata-senjata kalian. Rasul memberikan amanah kepada kita untuk kemudian mengejar orang-orang kafir musyrik itu. Terbayang, Pak ya? Itu dalam kondisi terluka parah. Kemudian baru istirahat 1 malam dan luka-luka itu masih mengalir darah, Pak. Masih menganga itu luka itu. Bahkan bayangan 70 saudara mereka yang mati di dalam perang Uhud itu masih terbayang di dalam ingatan mereka. Tapi kemudian Rasul memberikan instruksi untuk mempersiapkan diri, menyiapkan senjata-senjata mereka untuk kembali mengejar orang-orang kafir Quraisy yang sudah meninggalkan bukit Uhud. Tadi saya sampaikan, Nusaybah binti Ka'ab itu lukanya parah dan itu baru sembuh 1 bulan kemudian, Pak. Begitu ada instruksi Nabi seperti ini, kira-kira berangkat atau tidak, Pak? Berangkat atau tidak? Berangkat, Pak. Itu muslimah luar biasa itu. Di Hamsatul Asad itu kemudian Rasul membuat strategi yang luar biasa, Pak. Jadi mereka, Rasul bersama pasukannya itu berdiam diri di sana selama 3 hari. Dan Rasul punya strategi yang luar biasa untuk menakut-nakuti kaum musyrik. Apa tujuannya? Rasul khawatir orang-orang musyrik itu akan kembali ke kota Madinah, kemudian menyerang Madinah dan meluluh lantakkan Madinah. Maka Rasul tidak ingin hal itu terjadi. Maka Rasul mempersiapkan pasukannya, ya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rasa takut dan gentar kepada orang-orang kafir Quraisy, Pak. Ini tidak gampang, ya, enggak gampang itu. Bagaimana para sahabat Nabi yang sudah terluka parah itu, mereka sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat meskipun dalam kondisi yang seperti itu. Ya.
Baik, nanti insyaallah akan kita bahas selanjutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak beberapa kisah heroik yang akan kita sampaikan di perang Uhud. Nanti ada kisah Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Abu Ubadah bin Jarrah, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kisah-kisah itu kisah yang mungkin kita tidak pernah terbayangkan gitu ya. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat buat kita semua, bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi di perang Uhud ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.